Anak itu mendingan menangis. Setelah menangis ditanya sampai 3 kali, akhirnya mengaku dipukuli sama ibu. Iya, ibu guru. Terus kenapa? Kapan kejadiannya? Katanya Heeh. waktu hari Rabu pakai baju batik, dia bilang gitu. Heeh. Sedangkan pada hari Rabu itu saya ada di kelas saya, kelas 1B. Oh, pakai hari Rabu pakai baju batik, padahal ibu ngajar di kelas ibu, bukan di kelasnya anak itu ya. Iya, iya, Nah, terus kemudian setelah itu ada pelaporan mungkin ke polsek. iya. Nah, hari Jumat itu jam-jam 2 itu saya ditelepon sama penyidik. Heeh. Ya, di situ saya disuruh datang di kantor, dimintai keterangan karena ibu telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah ibu karena ibu telah melakukan penganiayaan. Saya Oh, di situ kaget, status orang tua muridnya apa pekerjaannya? polisi Pak Intel Oh, di Polres apa di Polsek? di Polsek, kebetulan itu Polsek depan sekolah. Jadi polseknya masih polsek yang ibu manggil? Iya. Oh iya, masih polsek yang ibu dipanggil. Oh, terus? Ya, setelah di situ saya bilang saya kaget. Kapan Pak kejadiannya? Dia bilang katanya hari Rabu. Hari Rabu saya ada di kelas saya Pak. Hari Rabu itu saya mulai dari pagi sampai anak-anak pulang itu saya fokus ada di kelas 1B Pak. Betul. Ya, tapi di situ orang tuanya tetap tidak terima dan dia bahkan mengatakan kalau begini cara menyikapinya Bu, saya tidak terima, saya akan bawa ibu ke jalur hukum. Oh, setelah itu? Ya, setelah itu saya disuruh pulang sambil dipesan nanti kalau ada berita kelanjutan saya ibu infokan gitu. Setelah itu ada panggilan lagi ibu, tertulis? Iya, panggilan surat itu setelah 1 minggu itu ada panggilan penyidik. Nah, di situ yang ditanyakan ya kejadian waktu ibu hari Rabu itu ibu ada di mana. Saya ceritakan semua itu awal pagi berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu saya ada di mana itu saya ceritakan semua Pak. Terus kemudian ibu dipanggil lagi? Yang ke hari selanjutnya itu ibu guru kelas 1A. Oh, ibu siapa itu? Ya, Ibu Lilis Herlina Dewi. Ibu Lilisnya di kesaksiannya ngomong apa? Dia itu saksi saya Pak karena saksi. pada waktu hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, berjumpa kembali dengan lamunan HT Islami Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, saudara-saudara, dulur wargi sadaya ya, khusus anu di Jawa Barat ya. Semoga apa yang kita perjuangkan untuk mengusung dan memenangkan Kang Deddy Mulyadi ini insya Allah berhasil ya. Dan mudah-mudahan Kang Deddy sebagai pemenang suara atau peraih suara terbanyak dalam pemilu besok ya, yang akan datang ya. Dan mudah-mudahan setelah jadinya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy nanti, Jawa Barat akan menjadi lebih baik ya daripada hari ini. Jawa Barat akan menjadi lebih istimewa ya, dan Jawa Barat akan menjadi lebih gemah repah repeh rapi ya. Sahabat, dulur-dulur wargi sadayana ya, kepedulian Kang Deddy Mulyadi itu sudah tidak diragukan, baik terhadap rakyat, warga, atau sesama manusia. Dan di sini saya akan menampilkan sebuah video ya, yaitu tentang kepedulian Kang Deddy Mulyadi kepada sesama manusia. Kenapa?
sama manusia, maksudnya warga Indonesia. Sebab yang dibela, yang dibantu ini, yang diberi support ini oleh Kang Dedi adalah warga Sulawesi Utara, ya. Yaitu seorang guru yang mendapat masalah hukum akibat melakukan kekerasan, tindakan kekerasan kepada murid, akan tetapi yang sebenarnya ibu guru ini tidak melakukan, ya. Akan tetapi proses hukum berjalan entah bagaimana, ya, dengan bukti dan kelengkapan apa saya tidak ngerti, ya. Ya kita simak aja lah, ya. Kita simak saja videonya bagaimana sikap Kang Dedi dan bagaimana proses hukum yang terjadi sehingga orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah dalam sebuah pengadilan, ya. Sehingga dilakukan sidang-sidang dan sudah sampai berapa kali sidang itu. Baik sahabat, saudara dan dulur setawargi sadayana orang Jawa Baratnya, Wilujeng, mudah-mudahan pada saatnya Kang Dedi tetap, ya, sebagai calon terpilih, ya. Ayo orang bebarengan lah, ya. Orang hijikeun misi jeung misi teh nya supaya Kang Dedi berhasil dan menjadi gubernur Jawa Barat. Lah moal moncer lah pokoknya namanya. Tenang we lah. Jadi bisa dibaledog urang kayak udah sering tampil aya di tempat-tempat di mana wae Kang Dedi nya. Sok atunya urang samikeun, urang colok tah nomor 4 nya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kemarin saya bicara dengan camat yang dinonaktifkan. Hari ini saya akan bicara dengan ibu guru yang sedang menghadapi tuntutan di pengadilan, sedang sidang pengadilan. Saya coba hubungi melalui ibu camatnya karena dia tinggal di sana, tapi belum diangkat. Ya, assalamualaikum Bu. Bisa bicara dengan ibu guru? Oh iya, tunggu saya Ibu Guru Supriyani. Iya betul, saya dengan Kang Dedi Mulyadi Bu dari Jawa Barat. Oh iya, iya tunggu saya cari soalnya Ibu Supriyani. Iya. Halo. Ya, assalamualaikum Bu. Salam. Saya dengan Kang Dedi Mulyadi Bu. Oh iya. Ya, saya telusuri kabar baik. Justru kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik Pak. Kabar baik. Jadi sekarang sudah sidang yang keberapa? Kemarin itu terakhir sidang keempat. Nanti lanjut ke Keempat berarti Ibu udah eksepsi, udah pembacaan eksepsi. Sudah Pak. Oh sudah. Saya Dedi Bu, nanti saya minta alamatnya di mana. Mudah-mudahan di sela-sela jadwal kegiatan kampanye saya di Jawa Barat, saya bisa ke sana juga. Mudah-mudahan bisa kejar dalam waktu 2 hari. Awalnya gimana masalah Ibu itu? Iya, awalnya itu saya itu ditelepon dari penyidik Polsek. Enggak, awalnya dengan anak itu murid Ibu? Bukan. Ibu ngajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 1B Pak, sedangkan murid korban ada di kelas 1A. Oh, Ibu ngajar di kelas 1B, dia di kelas 1A. Itu ceritanya bisa terjadi sesuatu yang sekarang dituduhkan pada Ibu itu gimana? Ya, itu kejadiannya itu saya dapat kabar itu hari Jumat tanggal 26 April. Itu saya ditelepon sama penyidik Polsek. Kebetulan Polseknya itu baku hadap dengan sekolah Pak. Oh, enggak, maksud saya taruhlah misalnya ada kekerasan Ibu terhadap siswa itu gimana ceritanya? Nah, tidak ada kejadian itu Pak. Oh, jadi Ibu tidak pernah ada kekerasan pada siswa?
Ya, tidak pernah. Dan laporan itu katanya tuh terjadi pada tanggal 24 hari Rabu. Sedangkan laporannya itu hari Jumat. Dan hari Rabu itu saya ada di kelas saya, Pak. Oke. Ibu tidak pernah ngajar anak itu. Anak itu namanya siapa sih? Dalva. Ibu tidak pernah ngajar dia. Tidak pernah, kecuali guru kelas 1B itu menitip sama saya. Misalnya ada keperluan keluar, dia baru menitip. Tapi pada saat itu enggak ada. Gurunya juga ada di dalam kelas. Tapi ibu tidak pernah ngajar dia. Pernah nggak ngajar dia? Pernah, Pak, tapi bukan pas hari itu. Pada waktu ngajar dia, ibu pernah nggak misalnya dia berbuat nakal di kelasnya, kemudian ibu spontan melakukan sesuatu lah ya, kekerasan? Memang kalau dilihat dari anaknya aktif, Pak, tapi saya tidak pernah menegur. Saya juga harus hati-hati, Pak. Apalagi kalau sampai melakukan hal seperti itu. Apalagi sampai memukul. Jadi ibu sampai sekarang merasa tidak pernah memukul dia? Enggak pernah, Pak. Sama sekali? Sama sekali. Nah, ibu tidak pernah memukul dia. Tiba-tiba kok ada laporan ibu melakukan kekerasan terhadap anak. Gimana? Itu awalnya itu anak memang ditanya sama orang tuanya itu mengakunya jatuh dari sawah. Emang anaknya luka? Iya, luka ada itu di bagian paha belakang. Anaknya luka di bagian paha belakang. Ditanyalah sama orang tuanya, dia ngaku jatuh di sawah. Terus? Awalnya ibu yang tahu. Nah, dia ditanyakan. Halo? Halo? Ya Bu, saya pakai nomor ini Bu. Halo? Ya, pakai nomor ini saya Bu. Halo? Halo? Ya, pakai nomor ini Bu. Betul, ini masih Pak Dedi Bu ini. Iya Pak. Jadi anak itu luka, kemudian yang menemukan ibunya anak itu. Iya. Nah itu ibunya yang awalnya menau itu luka, katanya ditanya awalnya itu jatuh dari sawah sama ayah. Terus? Iya. Setelah ayahnya bertanya dia sampai menangis 3 kali, dia langsung menjawab pukul ibu guru di sekolah. Ditanya ibu guru siapa, terus sebut nama ibu guru Supriyani, begitu Pak. Sahabat, saudara dan dulur sekeluarga sadayana orang Jawa Barat dan Wilujeng, mudah-mudahan pada saatnya kami ditetap sebagai calon terpilih ya. Ayo orang bebarengan lah ya, orang hijikeun misi jeung misi teh supaya Kang Dedi. Jadi anak itu mendingan menangis. Setelah menangis ditanya sampai 3 kali, akhirnya mengaku dipukuli sama ibu. Iya, ibu guru. Terus kenapa? Kapan kejadiannya? Katanya waktu hari Rabu pakai baju batik, dia bilang gitu. Sedangkan pada hari Rabu itu saya ada di kelas saya, kelas 1B. Pada hari Rabu pakai baju batik, padahal ibu ngajar di kelas ibu, bukan di kelasnya anak itu ya? Iya. Terus kemudian setelah itu ada pelaporan mungkin ke Polsek. Iya, hari Jumat itu jam-jam 2 itu saya ditelepon sama penyidik. Ya, di situ saya disuruh datang di kantor, dimintai keterangan karena ibu telah dilaporkan oleh orang tua murid yang ada di sekolah ibu karena ibu telah melakukan penganiayaan. Saya di situ kaget. Status orang tua muridnya apa pekerjaannya? Polisi, Pak, Intel. Di Polres apa di Polsek? Di Polsek, kebetulan itu Polsek depan sekolah. Jadi Polseknya masih Polsek yang ibu manggil? Iya. Iya, masih Polsek yang ibu dipanggil. Terus? Ya, setelah di situ saya bilang, saya kaget. Kapan Pak kejadiannya? Dia bilang katanya hari Rabu.
Hari Rabu saya ada di kelas saya, Pak. Hari Rabu itu saya mulai dari pagi sampai anak-anak pulang itu saya fokus ada di kelas 1B, Pak. Betul. Ya, tapi di situ orang tuanya tetap tidak terima dan dia bahkan mengatakan kalau begini cara menyikapinya, Bu, saya tidak terima, saya akan bawa Ibu ke jalur hukum. Oh. Setelah itu? Ya. Setelah itu saya disuruh pulang sambil dipesan nanti kalau ada berita kelanjutan saya Ibu infokan gitu. Setelah itu ada panggilan lagi Ibu tertulis? Iya, panggilan surat itu setelah 1 minggu itu ada panggilan penyidik. Nah, di situ yang ditanyakan ya kejadian waktu Ibu hari Rabu itu Ibu ada di mana. Saya ceritakan semua itu awal pagi berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu saya ada di mana itu saya ceritakan semua, Pak. Terus kemudian Ibu dipanggil lagi? Yang ke hari selanjutnya itu ibu guru kelas 1A. Oh, Ibu siapa itu? Ya. Ibu Lilis Herlina Dewi. Nah, Ibu Lilisnya di kesaksiannya ngomong apa? Dia itu saksi saya, Pak, karena pada waktu hari Rabu dia itu mengajar di kelas 1A. Dan Bu Lilis juga tidak keluar kemana-mana, cuman waktu sekitar jam 9 itu sempat dia ke kantor sebentar, dia absen karena lupa belum absen. Tapi waktunya tidak lama, nggak sampai sekitar 2 menit kembali lagi di kelas. Setelah itu siapa lagi yang dipanggil? Setelah itu hari selanjutnya Pak KS. Oh, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Keterangan kepala sekolahnya gimana? Itu sebelum kepala sekolah berangkat ke kantor, itu kan pemanggilan jam 2. Sebelum jam 2 itu penyidik datang di rumahnya kepala sekolah. Dia mengatakan Bapak ajak saja anak buahnya datang di rumahnya korban untuk meminta maaf, mengakui kesalahan supaya masalah cepat selesai, bilang gitu Pak penyidik. Dia ajak ke sekolah dan sebelum kepala sekolah ke kantor polsek dia datang dulu di rumah, ya ketemu saya sama suami, ya berembuk bagaimana caranya supaya masalah ini selesai. Katanya Pak penyidik menyampaikan kita suruh datang di rumahnya meminta maaf. Tapi di situ saya tidak mau, Pak, karena kan bukan perbuatan saya. Kenapa saya harus datang meminta maaf, mengakui? Karena Ibu tidak merasa melakukan. Iya. Ibu betul tidak melakukan, Bu? Iya Pak. Oke. Nah, terus? Tapi setelah dikumpulkan semua teman-teman, cari solusi terbaik, ya di situ dengan berat hati datang di rumahnya, Pak. Ya datang di rumahnya itu ditemani kepala sekolah. Ya di situ kepala sekolah sampai di rumahnya korban. Ya dia mengatakan kalau Ibu minta maaf. Sebenarnya belum, ya kalau Ibu tidak merasa belum bisa disebutkan korban dong, Bu. Orang tua pelapor berarti. Anak pelapor. Iya, kalau korban berarti Ibu melakukan dong. Gitu loh. Kan bahwa itu lukanya karena jatuh atau karena apa kan Ibu tidak mengakui. Iya. Ya, jadi setelah di rumah orang tuanya pelapor, Ibu apa yang dilakukan oleh Ibu? Ya di sana tujuannya awalnya itu meminta maaf. Siapa tahu sewaktu anaknya sekolah di situ itu ya ada guru atau kepala sekolah itu cara mengajarnya kurang baik atau nggak terima orang tuanya, ya minta maaf. Tapi tujuannya di situ dianggap mengakui kesalahan itu, Pak. Tapi Ibu di pertemuan itu tidak mengakui bahwa Ibu melakukan. Ya di situ dengan terpaksa saya mengangguk sambil menangis. Ibu mengangguk bahwa Ibu melakukan taruhlah misalnya penganiayaan.
Iya. Oh. Karena dipaksa dan ditekan sama Pak Jeffrey itu sampai 2 kali. Pak Jeffrey itu siapa? Penyidik yang ada di situ Di Polsek. Oh. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ya orang tua pelapor tetap mengira saya yang melakukan penganiayaan itu dan permasalahan itu berlanjut. Bukannya berhenti, bukannya selesai setelah menyatakan minta maaf walaupun tidak melakukan. Iya. Iya, tadinya kasih waktu 1-2 hari lagi untuk bisa maafkan, karena ibunya yang belum bisa memaafkan, karena ibunya yang melahirkan. Jadi dikasih waktu 1-2 hari lagi sampai lama itu sekitar 2 bulan itu tidak ada kabar lagi ya. Itu tiba-tiba ada kelanjutan pemanggilan lagi sebagai tersangka. Oh, ibu tiba-tiba sudah jadi tersangka saja? Iya. Kemudian setelah jadi tersangka berarti terus dong ibu sampai P21 diserahin ke kejaksaan. Iya. Kejaksaannya kejaksaan negeri mana? Andolo, Pak. Andolo. Konawe Selatan. Akhirnya kejaksaannya memproses itu. Iya. Alat buktinya apa? Apakah ada saksi yang melihat anak itu melakukan penganiayaan, ibu melakukan penganiayaan? Ya, alat buktinya itu ada sapu ijuk sama bukti visum dan saksi 2 orang siswa teman dekatnya. Oh, sapu injuk, terus alat bukti visum, Ya. saksi. Anak yang menyaksikan itu siapa? Anak-anak sekelasnya itu pelaku. Apakah anak di bawah umur diperbolehkan jadi saksi? Nggak boleh. Terus jadi saksinya siapa? Itu anak-anak, cuman dia sebagai petunjuk saja, Pak. Oh, sebagai petunjuk. Jadi saksinya nggak ada. Iya. Jadi anak-anak itu bilang menyaksikan ibu menganiaya. Di situ anak-anak itu yang satu dia mengatakan ia memukul. Dia menyampaikan bahwa ibu melihat ibu memukul anak pelapor. Yang satu dia mengatakan katanya iya ibu memukul pakai sapu di kelas. Terus di kelas itu ada siapa? Dia menjawab ada teman-teman semua. Terus ada bu guru nggak ada. Tuh ada bu guru Lilis nggak di dalam kelas 1A pada waktu ibu guru Supri memukul? Ada. Nah, dia bilang begitu, saksi satu. Dan saksi satunya lagi dia mengatakan bahwa ibu Supri itu memukul, dia tidak lihat langsung dan dia taunya dari teman-temannya, katanya dia bilang gitu. Ya cuman satu kalau gitu Bu, satu saksi bukan saksi dan anak-anak. Terus ada yang saksi dewasa, guru nggak ada? Nggak ada. Saksi dewasanya cuma kedua orang tuanya, Pak. Oke, kedua orang tuanya dan visum. Terus kemudian kok bisa lolos ya di kejaksaannya? Kan alat buktinya lemah banget. Di situ dari kejaksaan mengatakan bahwa ini buat barang bukti sudah lengkap dan ibu sambil menunggu persidangan saya tahan selama 20 hari ke depan. Ibu? Iya. Akhirnya ibu ditahan. Ya ditahan, baru tidak ada persiapan apa-apa, Pak. Kemudian pada akhirnya bisa ditangguhkan ya dengan gerakan PGRI dan kemudian bantuan dari Pak Camat kan? Iya, Pak. Walaupun Pak Camatnya dinonaktifkan. Iya, untuk sementara ini untuk pengamanan di Rujak Kecamatan itu sementara Pak Camat diberhentikan. Emang masalahnya apa? Emang diberhentikan posisinya Pak Camat tidak aman? Ditarik sementara, Pak. Oh, ditarik.
Ditarik sementara karena kesalahan atau tujuannya menyelamatkan Pak Camat? Iya, tidak tahu apa-apa Pak, cuman kan saya sementara ini diamankan di Rujak Kecamatan. Ya siapa tahu nanti kedepannya ada yang melihat dikiranya Pak Camat itu memihak sama saya Pak. Ya, jadi untuk sementara kalaupun memihak nggak apa-apa kan Bu? Kan memihak juga nggak apa-apa. Kalau memihak pada kebenaran kan nggak apa-apa Bu. Iya itu Pak yang ya udahlah, kita paham itu. Nah jadi Ibu sekarang pengacara yang nanganin siapa Bu? Bapak Andre dari LBH. LBH. Tapi pengacaranya free Bu. Ibu nggak bayar kan? Iya. Enggak bayar. Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik. Saya nanti mau support untuk Ibu menjalani proses, boleh? Boleh Pak. Biar Ibu bisa tenang menghadapi seluruh proses ini dan saya ikut support Ibu. Ya. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Kalau ada apa-apa nanti hubungi saya ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu walaupun dari jauh. Ya. Ibu selamat berjuang. Yakin Ibu tidak salah? Iya Pak, siap. Saya yakin tidak bersalah. Ibu beragama Islam? Iya, beragama Islam. Ibu siap bersumpah bahwa Ibu tidak melakukan? Siap. Siap. Di atas Quran siap? Siap. Siap. Oke. Ya baik Bu. Semoga masalah Ibu cepat selesai dan Ibu segera bebas. Iya, amin amin. Terima kasih Bu. Salam buat Bu Camat ya. Mana Bu Camatnya? Saya ucapin terima kasih. Ya. Ibu Camat terima kasih ya. Iya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sebagai warga Indonesia. Ibu sudah melindungi seorang yang lagi mengalami masalah hukum dengan kesalahan yang masih bisa diperdebatkan. Gitu loh Bu. Iya Pak. Ya. Saya juga guru Pak, makanya saya. Oh, Ibu guru ya. Itu bapaknya jadi gimana? Dinonaktifkan karena apa ini? Belum bisa saya jawab Pak. Tapi kemarin bapaknya udah jawab kok. Walaupun sepotong-sepotong jawabnya nggak begitu berani. Tapi menurut saya bapak ini sudah menjalankan tugas dengan baik. Fungsi dan perannya sebagai camat, menurut saya salut sama bapak. Iya. Itu loh. Iya, siap, Semoga bapak kembali menjadi camat kembali, nonaktifnya segera dicabut. Ya. Amin Pak. Ya, semoga nanti semua ada dari Kementerian Menpan RB bisa melakukan investigasi ke sana, Kementerian Dalam Negeri semoga dilakukan investigasi ke sana, dan pemerintah provinsi mana provinsinya? Sulawesi Tenggara. Semoga pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara bisa melakukan investigasi sehingga masalah ini bisa selesai dan menjelaskan kepada publik secara transparan, ya, apa yang sebenarnya terjadi, tindakan-tindakan apa yang terjadi, ya. Selamat buat Ibu. Tetap semangat mengajar. Semoga Indonesia ke depan pendidikan lebih baik dan semoga guru mendapat perlindungan dari negara dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih Bu. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.